Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan sejarah geografi. Jadi, bagaimana sih sejarah geografi dari masa ke masa? Yuk kita mulai. Ketergantungan manusia terhadap bumi sebagai tempat tinggalnya sudah dimiliki manusia sejak lahir. Manusia memerlukan beberapa unsur yang ada di bumi untuk bertahan hidup seperti tanah, udara, dan air. Untuk dapat memahami lebih jelas tentang bumi, kita dapat mempelajarinya dalam satu ilmu yang disebut dengan geografi. Secara etimologi, kata geografi berasal dari Yunani, yaitu geo artinya bumi dan grafien yang berarti tulisan, lukisan, atau deskripsi. Penggabungan dua kata tersebut kemudian membentuk menjadi geografi. Jadi geografi itu gabungan dari kata geo dan grafien ya. Jadi secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang berada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, contoh dari kalimat interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut seperti ini saya contohin. Misalnya, kita mengkaji interaksi antara iklim, flora, dan fauna. Iklim di wilayah tropis akan mempengaruhi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Dan itu akan berbeda dengan iklim yang ada di wilayah subtropis. Flora dan faunanya juga akan berbeda. Bagaimana cara mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi geografi menurut para ahli. Pertama, menurut Eratosthenes pada tahun 275 sampai 104 sebelum Masehi. Geografi menurut Eratosthenes adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Jadi, geografi menurut beliau adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi, grafien yang memiliki arti tulisan, sehingga membentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi keilmuan yang membahas mengenai bentuk muka bumi. Yang kedua, menurut Richard Harrison tahun 1959. Geografi sebagai panduan dari berbagai disiplin ilmu baik terapan, murni, alam, dan sosial. Oleh karena itu, geografi sering disebut sebagai Mother of Science atau induk ilmu pengetahuan. Jadi dalam pandangan beliau, geografi itu di dalamnya di dalamnya terdapat perpaduan banyak ilmu pengetahuan. Seperti misalnya kalau kita ngebahas tentang bumi, nanti ada bagian tentang tanah. Tanah itu nanti ada mineral-mineral dan lain sebagainya. Kita juga tidak terlepas dari kimia. Terus masalah umur tanah juga nanti tidak terlepas dari pelajaran sejarah, geografi itu sendiri dan lain sebagainya. Atau misalnya kita akan mempelajari tentang manusia. Nanti kita juga tidak terlepas dari keterkaitan antara ilmu sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dari Bapak Bintarto tahun 1977. Beliau mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Sedangkan menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI tahun 1998, geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks peruangan.
Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan geografi. Jadi kita akan tahu nih, bagaimana sih ilmu geografi itu? Pada awalnya, geografi hanya sebuah deskripsi yang mencatat fakta-fakta tentang tempat dan manusia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, definisi geografi semakin luas seperti yang telah diungkapkan para tokoh geografi tersebut. Geografi tidak hanya menjelaskan karakteristik yang terdapat di permukaan bumi, tapi juga mempelajari tentang interaksi, interrelasi, interdependensi atau hubungan saling ketergantungan antara fenomena fisik yang berhubungan dengan alam dan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Sejarah perkembangan geografi pertama ada geografi klasik, kedua geografi abad pertengahan dan renaissance, ketiga ada geografi modern, keempat geografi akhir abad ke-19 sampai abad ke-20, dan terakhir geografi mutakhir. Geografi klasik. Pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Jadi pada waktu itu geografi masih berpengaruh, masih kental kaitannya dengan mitologi atau mistis-mistis dan cerita rakyat. Jadi kayak masih berbau-bau mistis. Ini kenapa begini? Oh mungkin ini karena alam marah gitu. Misalnya kayak di Yunani itu kan mengenal banyak dewa ya. Ini contohnya ya. Nah terus habis itu kayak misalnya petir, oh ini ada dewa ini. Terus kalau misalnya kenapa ada petir? Karena dewa ini misalkan lagi gimana. Terus kalau misalnya dewa laut, terus dewa dan lain sebagainya. Pokoknya masih berkaitan sama mistis-mistis. Atau seperti misalnya di Indonesia sendiri, kalau misalnya terjadi tsunami misalnya, oh mungkin penghuninya marah, penghuni lembunya marah gitu. Padahal kan bisa dikaji bahwa misalnya itu ada gempa bawah laut atau misalnya erupsi gunung berapi yang ada di laut. Seperti itu ya. Nah, pada masa sebelum Masehi, pandangan dan paham geografi dipengaruhi oleh paham filsafat dan sejarah. Uraian geografi bersifat sejarah, sedangkan uraian sejarah bersifat geografi. Pada masa ini muncul juga tulisan tentang pembuatan peta bumi atau lukisan fisik daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa geografi pada masa ini juga bersifat matematis. Nah, ini ada tokoh-tokoh geografi pada masa klasik. Nanti kalau misalnya dalam penyebutan saya ada yang salah bisa diperbaikin ya. Pertama ada Anaximandros tahun 550 sebelum Masehi, Thales 640 sampai 548 sebelum Masehi, Eratosthenes dan Decaithros tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Nah, untuk Eratosthenes sendiri, selain memperkenalkan istilah geografi untuk pertama kalinya, dia juga berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Perhitungannya berdasarkan perbandingan panjang busur dua kota di Mesir, yaitu wilayah Alexandria dan Syene, dengan panjang keliling bumi secara keseluruhan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar pembuatan globe pertama kali yang dikembangkan oleh Crates. Bentuk bola bumi atau globe pertama buatan Crates itu masih bersifat sangat sederhana ya. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah gambar peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Geografi abad pertengahan dan renaissance. Pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Perjalanan umat manusia di muka bumi dilakukan oleh para pedagang yang melakukan perniagaan antara negara dan antar benua, serta dilakukan oleh para tentara untuk melakukan peperangan dan meluaskan tanah kekuasaan. Perjalanan yang banyak dilakukan oleh umat manusia telah merangsang ditemukannya wilayah baru yang sebelumnya belum pernah terdengar atau diketahui manusia, sehingga masa ini sering disebut revolusi geografi. Sedikit saya jelasin. Jadi, pada abad pertengahan ini kan terjadi Renaissance ya. Terus, uraian geografi juga mencirikan hasil laporan perjalanan. Jadi, kayak misalnya nih,
Marco Polo atau Vasco da Gama melakukan perjalanan ke sebuah wilayah. Nanti mereka menuliskan nih wilayah-wilayahnya itu seperti apa, perjalanannya, rutenya, dan lain sebagainya. Pokoknya segala yang mereka temuin gitu. Nah, di sini kenapa sih mereka pada mencari pelayaran baru? Salah satunya adalah ketika Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada waktu itu perdagangan untuk mencari rempah-rempah di sekitaran daerah Konstantinopel itu ditutup. Sehingga mereka nih orang-orang Eropa harus mencari rempah-rempah itu sendiri. Nah, mereka mencari ke sumber rempah-rempah. Jadi mereka itu mulai mencari nih wilayah-wilayah baru. Seperti itu. Nah, ketika mereka mencari wilayah baru, mereka juga menulis nih dalam perjalanannya bagaimana sih kondisi wilayah-wilayah yang mereka temukan. Bahkan pada saat ini juga salah seorang pelaut pelaut terkenal ada yang menemukan wilayah Amerika. Nah, ini ada tokonya. Yang pertama Marco Polo. Ini peta yang di samping juga adalah peta perjalanan Marco Polo yang ada panah merahnya. Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, pelaut dari Portugis. Columbus. Nah, Columbus ini nanti beliau adalah penemu dari benua Amerika. Ferdinand Magellan dan Nicholas Copernicus. Beberapa pelaut ini ada yang sudah sampai ke Indonesia. Bahkan Ferdinand Magellan ini terbunuh di Filipina ketika ikut mendamaikan konflik daerah yang ada di Filipina. Pada waktu itu ia berniat untuk mencapai Indonesia. Sebelumnya beliau juga singgah dulu nih di Filipina, lalu berniat untuk menyelesaikan konflik yang ada di Filipina. Namun sayangnya akhirnya beliau mati terbunuh, sehingga yang meneruskan perjalanan ke Indonesia adalah anak muridnya atau teman di perahunya. Tapi yang berdasarkan yang saya baca adalah anak muridnya atau asistennya. Nah, selain untuk mencari rempah-rempah, pada saat ini juga banyak para pedagang datang untuk mencari wilayah baru. Itu tujuannya adalah untuk 3G atau 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Emas, kejayaan, dan menyebarkan agama, seperti itu. Jadi motifnya tadi selain mencari rempah-rempah, mereka juga untuk mengembangkan 3G ya, 3G, Gold, Glory, Gospel. Dan pada masa ini juga nanti akhirnya kita mengenal istilah kolonialisme dan imperialisme, seperti itu. Berikutnya adalah geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut praktis. Geografi juga sudah menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, geografi secara sistematik dibagi menjadi geografi matematis. Geografi matematis itu berisi keterangan tentang gambaran bumi sebagai suatu massa dari sistem tata surya. Jadi geografi matematis itu menerangkan tentang kedudukan bumi pada sistem tata surya. Yang kedua adalah geografi moral. Geografi moral itu berisi gambaran tentang cara dan adat istiadat manusia di berbagai daerah di muka bumi. Jadi bagaimana sih cara manusia itu hidup, cara manusia itu mempertahankan kehidupannya, terus bagaimana juga adat istiadat manusia, kayak adat istiadat tuh kebiasaan ya, sebuah tradisi manusia-manusia yang ada di berbagai belahan bumi. Kan setiap wilayah itu kan pasti memiliki karakteristiknya sendiri ya, sehingga mempengaruhi terhadap kebudayaan manusia. Jadi karakteristik wilayah juga nanti akan mempengaruhi kebudayaan manusia. Misalnya karakteristik dataran rendah itu kebanyakan manusianya atau penduduknya bekerja sebagai nelayan. Itu daerah pantai. Kalau dataran rendah itu sebagai petani. Kalau untuk di dataran tinggi nanti dia sebagai petani, misalnya teh dan lain sebagainya, seperti itu. Terus ada geografi politik. Geografi politik itu uraian yang berisi gambaran tentang
kesatuan negara di dunia yang didasarkan atas sistem pemerintahan. Jadi nggak jauh-jauh berkaitan, geografi itu mengkaji tentang sistem politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara-negara yang ada di dunia. Terus ada geografi fisis, yaitu uraian yang berisikan gambaran tentang bumi dan bagian-bagiannya termasuk hewan, vegetasi, dan mineral. Terus ada geografi perdagangan, yaitu uraian yang berisikan gambaran tentang pola hubungan ekonomi penduduk dan bangsa-bangsa di dunia. Jadi geografi juga mengamati tentang bagaimana nih pola hubungan ekonomi yang ada di bangsa-bangsa yang ada di dunia dari setiap wilayah-wilayah yang diamati. Terus juga ada geografi agama, yaitu uraian yang berisi tentang agama-agama di dunia, penyebaran serta perubahan prinsip teologi di berbagai lingkungan alam. Kan dianggap sebagai bapak geografi politik, ia juga dianggap sebagai peletak dasar geografi modern. Menurutnya, geografi bukan hanya sekedar ikhtisar tentang keadaan alam, namun juga merupakan dasar dari sejarah. Sedangkan tokohnya ada Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, Alexander Baron van Humboldt tahun 1769 sampai 1859, Carl Litter itu tahun 1779 sampai 1839, dan yang terakhir adalah Charles Darwin. Untuk Charles Darwin itu sendiri teorinya tidak jauh-jauh dari evolusi manusia. Jadi perubahan manusia yang menurut beliau itu dari kera berubah menjadi manusia. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk ini saya ingin berpandangan bahwa manusia adalah manusia. Jadi tidak ada evolusi dari kera menjadi manusia. Itu menurut pandangan saya. Kalau ada yang setuju dengan pandangan Charles Darwin bisa tulis di kolom komentar ya. Geografi abad ke-19 sampai abad ke-20. Pusat perhatian geografi pada akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, dan hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi dan mempergunakan metode geologi dalam penyelidikannya. Sebaliknya, geografi manusia menjadi semakin lemah. Nah, ini ada dua contoh dari geografi itu yang berkaitan dengan iklim dan tumbuhan. Misalnya, kita lihat ada yang gambar gunung, terus ada tumbuhan-tumbuhannya. Ini adalah contoh dari iklim Junghun. Iklim Junghun itu ditemukan oleh Frank William Junghun, ahli tanaman asal Jerman yang membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat. Jadi beliau membagi iklim itu berdasarkan ketinggian tempat di suatu wilayah. Misalnya itu ada ketinggian yang 600 meter, 1500 meter sampai 2500 meter. Nah, itu ada daerah panas. Daerah panas itu iklimnya tumbuhannya itu ada padi dan tebu. Sedangkan daerah sedang ada tembakau, kopi, dan coklat. Untuk daerah sejuk seperti puncak atau pegunungan itu ada kopi, teh hina, dan sayuran. Sedangkan untuk daerah dingin itu tidak ada tanaman budidaya. Nah, sedangkan yang di bawah adalah iklim Köppen yang membagi wilayah berdasarkan garis astronomis. Ahli geografi Universitas Yale, Amerika Serikat menyatakan bahwa iklim suatu tempat memiliki pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan aktivitas dan budaya penduduk setempat. Kelompok penduduk dunia yang mengalami kemajuan pesat terdapat di daerah yang iklimnya menunjang untuk kemajuan atau iklim sedang. Tapi pendapat ini banyak ditentang karena kan kalau dari pendapat ini itu menyatakan bahwa yang menentukan kemajuan suatu negara adalah iklimnya. Sedangkan pada kenyataannya yang menentukan kemajuan negara itu adalah bagaimana cara penduduk atau masyarakatnya mampu mengelola sumber daya alam yang ada di negara mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya
wilayahnya bagus nih, banyak mineralnya, terus banyak juga, pokoknya bagus lah gitu. Tapi kalau misalnya masyarakatnya itu nggak mampu mengelolanya, ya mereka tidak akan menjadi negara maju. Tapi kalau misalnya negara itu memiliki keterbatasan sumber daya alam, tapi mereka mampu mengelola sumber daya alam yang ada dan lain sebagainya, mereka akan tetap menjadi negara maju. Misalnya, kita akan melihat negara Singapura. Singapura itu untuk sumber daya alam di negara-negara ASEAN, dia termasuk daerah yang memiliki sedikit sekali sumber daya alam. Tetapi warga Singapura atau pemerintah Singapura mampu mengelola, memanfaatkan letak geografis Singapura sehingga Singapura sekarang menjadi negara maju di wilayah ASEAN. Ini adalah tokoh-tokoh geografi pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Geografi mutakhir. Geografi mutakhir adalah geografi yang ada sekarang atau yang saat ini sedang kita alami. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Jadi pada saat ini geografi itu sudah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya, tidak berdiri sendiri. Kan memang sudah sejak beberapa fase yang lalu ya, geografi itu memang sudah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Di sini juga geografi sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam penyelidikannya. Misalnya kita melihat kayak GPS, Google Maps, dan lain sebagainya. Penggunaan berbagai piranti modern dalam mendukung studi geografi akan sangat bermanfaat, terutama dalam menentukan batas wilayah, gerakan penduduk, batas wilayah, serta berbagai persebaran fenomena geografi. Nah, ini ada tokoh dari geografi. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulan. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, sedangkan sejarah perkembangan geografi, yang pertama, geografi klasik. Pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Jadi pada saat ini geografi masih bersifat mistis. Jadi kalau setiap terjadi suatu bencana itu nanti akan dikaitkan dengan kepercayaan setempat. Yang kedua adalah geografi abad pertengahan dan Renaissance. Uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan pelaut Eropa pada saat itu, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Yang ketiga adalah geografi modern. Geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut pandang praktis. Yang keempat, geografi akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Pusat perhatiannya adalah terhadap iklim, tumbuhan dan hewan, serta terhadap bentang alam. Terakhir adalah geografi mutakhir. Geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia dan tidak bisa lepas dari ilmu lainnya, serta sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Secara singkat, kita dapat mengelompokkan yang pertama, sejarah geografi itu dari geografi klasik yang masih bersifat mistis, geografi abad pertengahan dan Renaissance yang mencirikan atau menceritakan tentang perjalanan-perjalanan pelaut Eropa, dan di sini juga mereka tidak lepas dari penemuan jalur sutra. Jadi bukan penemuan. Jadi pada waktu itu terjadi hubungan dagang antara negara-negara China, Indonesia, Timur Tengah, dan Gujarat. Itu penemuan jalur sutra dan mereka mencatat itu juga. Terus yang berikutnya adalah geografi modern. Pada saat ini geografi sudah dianggap sebagai disiplin ilmu. Pada akhir abad ke-19, ciri dari geografinya adalah geografinya geografinya itu fokusnya terhadap iklim, tumbuhan, dan hewan, sehingga kita
sekarang mengenal tentang pembagian iklim berdasarkan Junghun dan iklim Köppen. Dan terakhir adalah geografi mutakhir atau geografi saat ini yang sudah menggunakan kecanggihan teknologi. Oke, terima kasih. See you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.